Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muttaqi dan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari Jumat yang berkah ini, di
bulan Maret ini tidak terasa kita telah memasuki bulan Syawal, dan hanya menghitung hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan paling mulia di dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Keistimewaan bulan suci Ramadan tercermin di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajri." Semua amal manusia akan adalah milik kecuali puasa. As-sawm, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan memberikan ganjarannya langsung. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala yang menisbahkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan suci Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia yang serius menapaki bulan suci Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia karena keistimewaan bulan suci Ramadan. Tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kami keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah atau perkenankanlah umur kami dengan bulan suci Ramadan. Dalam doa tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya meminta keberkahan bulan Rajab dan bulan Syawal, tapi juga memohon panjang umur agar bisa berjemput, agar bisa bertemu dengan bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Artinya Ramadan bagi beliau adalah momen utama yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan persiapan khusus, antara lain dengan memperbanyak amalan-amalan soleh dan memperbanyak puasa di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingat pentingnya bulan suci Ramadan, hal pertama yang perlu kita tinjau adalah persiapan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci Ramadan? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan suci Ramadan, apakah sekedar karena ada peluang keuntungan duniawi, atau mencari pahala, atau lebih dalam lagi, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan selain meningkatnya ibadah mahdoh, juga meningkat pula aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi. Dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian bulan suci Ramadan, tak akan gelap terlalu jauh ke dalam kesibukan dunia yang melalaikan. Seberapa sanggup kita menjernihkan hati kita bahwa bekerja sebagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa utuh dan pamer, gemar membantu orang lain dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Bunyah menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan suci Ramadan dengan mensucikan diri dari segala dosa dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Anjuran ini amat relevan sebab jika hendak bertemu seseorang yang mempunyai pangkat atau kawan saja seseorang merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi, apalagi yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh istimewaan, yaitu bulan suci Ramadan.
Lakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci Ramadan dengan pribadi yang suci. Dengan demikian Ramadan tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, tapi juga nilai kesucian dan ketulusan hati seseorang muslim. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata-mata ajang penambahan kuantitas ibadah ritual mahdoh, tapi juga menambah kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan rohani ini penting supaya amalan kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita secara mental sudah siap dan sedia baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah maupun menghadapi godaan-godaan yang akan mendatang. Berkah sebab bulan puasa kita mengandung manfaat kebaikan baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tekun berpuasa tetapi tidak mendapatkan kritik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Banyak orang-orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasa itu selain lapar dan haus. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terkandung hikmah penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu. Puasa asyam secara bahasa bermakna insya yang artinya menahan. Melalui persiapan Ramadan, persiapan rohani yang matang, kita diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan tapi sebetulnya menjerumuskan. Di era media sosial yang meliwah ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebih-lebihan diumbar, kebencian dipertontonkan, hoax disebar, serta hujatan-hujatan dan cacian makian disasarkan kepada banyak orang. Semoga kita semua selamat dari akhlak tercela dan menanti Ramadan yang mulia dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang maslahah bagi semua orang. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan niat yang tulus mensucikan diri dari dosa dan bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihi al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun malikun rahimur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma'ara وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون
salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warḍa Allahumma amil khulafa ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil warḍa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wansur ibadaka al muwahhidin wansur man nasara din wahzur man khazala al muslimin wa dammir a'da a'din wa'li kalimatika ila yawmiddin. Allahumma idfa' 'anna al bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'ul fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'ir buldan muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la yazidkullaha